Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Casey, di mana dia merupakan manusia yang sangat lemah, pengecut, tak punya keberanian, dan selalu membiarkan dirinya diintimidasi oleh orang di sekitarnya. Dimulai saat di kedai di mana ada pasangan yang sedang memoyok atau mengejek dalam bahasa Perancis yang sebenarnya Casey paham dengan apa yang mereka bicarakan. Exactement 12,1 cm. Je sais parce que je l'ai mesuré avec un double décimètre. Begitupun di tempat kerja, Casey merupakan seorang akuntan yang sama sekali tidak memiliki teman, dan saat mencoba untuk so asik agar bisa gabung dengan rekan-rekan kerjanya, Casey justru dianggap terlalu norak bagi mereka. Get the fuck out of here. Suatu malam, Casey pun berjalan sendiri berniat untuk membeli makanan untuk anjingnya, dan tiba-tiba datanglah dua orang menggunakan motor yang menanyakan apakah Casey membawa senjata atau tidak. Casey yang seorang culun pun tentu tidak membawanya, karena boro-boro megang senjata, megang titiknya sendiri saja dia tak mampu. Selesai membeli makanan anjingnya, Casey pun pulang, dan ternyata kedua orang tadi kembali datang lagi, yang mana mereka langsung memukuli Casey hingga dia tak sadarkan diri. Sempat kritis dan dirawat di rumah sakit, Casey pun kembali ke kehidupannya dengan perasaan lebih khawatir dan tidak tenang. Untuk itu dia nekat memutuskan pergi ke toko senjata dan membeli sebuah pistol untuk berjaga diri. Namun ternyata memiliki sebuah pistol tidak seperti membeli Kinder Joy di Alfamart, karena Casey harus menunggu sekitar 1-2 bulan hingga surat-surat dan kelengkapan kepemilikan senjatanya selesai dibuat. You did mention self-defense, though. Be cautious. Saat pulang, Casey tak sengaja menemukan sebuah dojo atau tempat karate di mana dia langsung masuk begitu saja untuk melihat, dan betapa kagumnya Casey saat melihat seorang sensei atau guru yang menunjukkan gerakan mematikan yang langsung membuat Casey tertarik saat itu juga. Saat sensei menghampirinya, Casey pun langsung mengatakan bahwa dia sangat kagum dan tertarik ingin berlatih di dojonya, dan tadi juga sensei menyuruh Casey untuk bersiap dan datang esok hari. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Casey terlihat sudah berada di ruang rocker untuk mengganti baju, di mana dia langsung ikut berlatih bersama dengan murid lain dan langsung dipasangkan dengan salah satu murid untuk latihan duel. Dan Casey mendapat satu tendangan pertama yang membuatnya mencret-mencret. You alright? Namun ternyata lawan duelnya cukup kooperatif, di mana dia cukup baik dengan mengajarkan bagaimana caranya menendang dengan benar dan memuji tendangan dan keseimbangan yang dimiliki oleh Casey. Tentu hal itu langsung membuat Casey semakin tertarik, di mana dia langsung berminat untuk mendaftar dan membayar biaya per bulan untuk latihan karate di sana. I'm gonna go ahead and enter you into the system. Sensei pun mengajak Casey ke belakang, di mana sensei menunjukkan sebuah ruang peralatan dan sangat melarang siapapun untuk masuk ke sana. Dan setelah Casey mendapat baju karatenya, dia pun pulang dengan lebih semangat dan percaya diri. Casey pun berlatih di depan cermin agar gerakannya semakin sempurna, dan saat dites, Casey mendapat pujian dari sensei yang membuat Casey semakin nyaman, aman, dan lebih percaya diri dengan berlatih di dojo si sensei tersebut. Suatu malam, sensei pun mengadakan ririungan di mana dia menjelaskan tentang sejarah dojonya, bahwasannya sang guru besar memiliki kemampuan yang sangat tinggi, di mana dia berhasil mencapai tingkat tertinggi, yaitu bisa membunuh dan melubangi kepala musuh hanya menggunakan jari telunjuk. Ingat, hanya dengan jari telunjuk. Cos. Tak hanya itu, sensei dan dojonya sangat melarang murid-muridnya untuk menggunakan senjata, karena senjata hanya diperuntukkan untuk orang lemah, dan itu tidak worth it sama sekali. Dan setelah beberapa hari berlatih, tak diduga sensei memberikannya sebuah kehormatan bahwa Casey telah naik peringkat menjadi sabuk kuning, yang mana hal itu membuat Casey sangat bangga dan sangat menghormati sabuk kuningnya tersebut. Selanjutnya, sensei pun mengumumkan bahwa ada salah satu muridnya yang telah naik tingkatan menjadi sabuk hitam, yang di situ ada seorang murid perempuan bernama Anna. Ini orangnya, di mana dia terlihat senang dan cukup pede bahwa dirinya lah yang akan naik tingkatan. Namun ternyata murid lainlah yang naik tingkat, dan hal itu cukup membuat Anna kecewa kepada si sensei.
Kembali ke Casey yang semakin percaya diri dengan sabuk kuningnya tersebut, namun saat dia tidak menggunakan sabuknya, Casey kembali merasa lemah dan kurang percaya diri saat dirinya tidak memakai sabuk kebanggaannya tersebut. Dan hal itu dibuktikan saat dirinya selesai berbelanja di mana ada seorang pria yang menyenggol mobilnya dan tidak mau meminta maaf atas hal itu. Casey yang sudah merasa sangat jago karate pun mencoba untuk menakuti pria itu dengan mengatakan bahwa dirinya adalah sabuk kuning dalam karate, yang ternyata tidak membuat pria itu takut sedikit pun. Dan justru Casey lah yang terbuli oleh pria itu. Dan Casey menangis atas kejadian itu. Sorenya, Casey pun mendatangi Sensei untuk menyerahkan baju karatenya karena merasa dia tidak pantas untuk memakainya. Dan setelah menceritakan kejadian yang dialaminya tadi siang, Sensei pun menyarankan agar Casey merubah pola pikir dan kebiasaan karena pikiranlah yang membuat seseorang menjadi kuat. Sensei pun bertanya, "Apa musik favoritmu?" Casey menjawab, "DJ TikTok." "Lalu, apa peliharaanmu?" Casey menjawab, "Anjing berkaki pendek dan lucu." "Terakhir, apa bahasa yang kau pelajari?" Casey menjawab, "Prancis." Mendengar hal itu, Sensei pun sangat miris dan menyarankan agar Casey mulai belajar bahasa Rusia karena Rusia dianggap kuat. Lalu dengarkanlah musik metal karena itu adalah musik seorang pria sejati. Dan terakhir, Sensei menyarankan agar Casey mengganti anjing peliharaannya dengan anjing yang lebih galak dan berkaki panjang seperti anjing yang dimiliki oleh John Wick, supaya Casey terbiasa dikelilingi oleh hal-hal yang sangar. Namun untuk yang terakhir, Casey sedikit keberatan karena anjingnya saat ini merupakan anjing kesayangannya dan hal itu cukup sulit untuk Casey. Dengan saran dari Sensei, Casey pun mulai mendengarkan musik metal di mana dia menyetel musiknya sangat keras sekali saat di mobil, sampai-sampai sebuah keluarga merasa terganggu dan pergi meninggalkannya. Dan Casey menganggap bahwa dirinya ditakuti oleh keluarga tersebut, yang padahal itu sangat wajar terjadi dan semua orang akan melakukan hal yang sama ketika ada orang yang menyetel musik sangat keras. Casey pun mulai merubah sarapannya dari Coco Crunch ke kopi hitam, kemudian merebut sebuah koran seenak jidatnya dari seorang kakek-kakek yang tentu tidak akan berani melawannya. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika Casey menonjok bosnya sendiri hanya karena meminta laporan yang sudah selesai dikerjakan. Dan luar biasanya, rekan-rekan kantornya pun seketika takut saat mengetahui bahwa Casey sudah menonjok atasan mereka, dan itu cukup menganjingkan. Untuk si anjing, Casey pun tak sanggup jika harus mengusir atau membuangnya dan memilih untuk tetap memeliharanya dengan tidak memanjakannya seperti biasa. Senang akan hal itu, Casey pun memesan sebuah sabuk khusus dengan warna sesuai tingkatan karate yang ada putih, kuning, hitam, dan sebagainya, di mana Casey membagikannya ke setiap murid termasuk Sensei agar semua orang tetap bisa memakai sabuk sesuai warna tingkatan dan tetap percaya diri dengan sabuknya tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Sensei pun menghubungi Casey bahwa beliau menemukan pelaku sesuai ciri-ciri yang sudah disebutkannya dan menyuruh Casey untuk datang ke sana dan meminta Casey untuk membalas perbuatan yang telah pria itu lakukan tempo hari. Sempat ragu, Casey pun berhasil menumbangkan pria yang sedang mabuk itu dengan sangat mudah dan tak disangka ternyata Sensei merekam kejadian tersebut di mana alasan beliau melakukan itu adalah sebagai dokumentasi untuk melihat sejauh mana perkembangan latihannya Casey. Saat pulang ke rumah, betapa terkejutnya Casey saat melihat anjing kesayangannya sudah pingsan, di mana dia membawanya ke rumah sakit dan sang dokter mengatakan bahwa anjingnya saat ini tengah koma dan mengalami beberapa patah tulang rusuk yang kemungkinan diakibatkan oleh sebuah penganiayaan. I know, it doesn't make any sense. Esoknya, Casey langsung pergi ke dojo dan menemui Sensei, di mana Casey akhirnya sadar bahwa Sensei lah yang telah menyiksa anjingnya dengan alasan agar Casey tidak memelihara anjing lemah kesayangannya tersebut. Dan yang paling mengejutkan adalah pria yang mabuk semalam ternyata bukan pelaku yang telah menganiaya Casey, tetapi hanya pria biasa yang sengaja menjadi target Sensei agar Casey bisa meluapkan amarahnya selama ini. Dan saat Casey sudah muak, dia pun berniat pergi dari dojo abal-abal ini. Namun saat Sensei mengatakan bahwa dia memiliki rekamannya saat menyiksa pria yang semalam, Casey pun langsung berhenti, di mana mereka akhirnya terlibat pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh Sensei.
Tak bisa kabur atau berhenti dari dojo si sensei, Casey pun terpaksa melakukan semua yang disuruh sensei, termasuk menghitung keuangan dojo, di mana Casey kembali menyadari satu hal, bahwa sang sensei ternyata sudah sering melakukan tindakan licik seperti ini dengan tujuan untuk meraih keuntungan dari uang bulanan latihan di dojonya tersebut. Yang ya bisa dibilang ini adalah pemerasan dengan cara halus dan terkoordinasi, sehingga para murid tidak ada yang berani melaporkannya ke polisi. Dan lagi-lagi, terkuaklah fakta baru bahwa pelaku yang telah menyiksa Casey malam itu adalah sensei dan murid-muridnya tersebut, di mana hal itu dia lakukan agar orang-orang lemah seperti Casey bisa masuk dan bergabung bersama dengan dojonya di sensei ini. Oke, cukup masuk akal. Saat dalam perjalanan, Casey pun dibonceng oleh Anna, di mana Anna ternyata sama-sama bencinya dengan si sensei ini dan sangat menyesalkan bahwa Casey telah terpancing dan bergabung bersama mereka. Dan ya, malam ini mereka harus mencari target baru untuk dijadikan murid baru, di mana mereka akan mencari seseorang yang lemah seperti si Casey ini, seseorang yang sendirian dan tidak membawa senjata seperti Casey saat malam itu. Dan setelah berkeliling, akhirnya Anna dan Casey menemukan target yang ternyata si target membawa senjata dan berhasil menembak kakinya si Anna. Sontak hal itu membuat Casey maju dan menghajar pria itu, lalu mendagor-dagorkan kepalanya ke besi sampai pria itu tewas saat itu juga. Kejadian di luar kontrol itu pun disesalkan oleh sensei karena harusnya mereka bertanya dulu apakah target membawa senjata atau tidak. Tapi karena sudah terlanjur, Casey pun mendapat garis merah di sabuknya sebagai tanda bahwa Casey sudah pernah membunuh seseorang, sekaligus menjadi pertama kali dalam sejarah dalam dunia perkaratean dirinya. Setelah mengantarkan anak pulang, Casey sendiri pulang ke rumahnya, di mana di situ sudah ada seekor anjing galak dengan kaki yang panjang dan sepucuk surat dari sensei yang berbunyi, "Jadilah berani atau si anjing akan mengoyak tubuhmu." Karena takut, Casey pun kembali ke dojo, di mana dia masuk ke ruangan sensei dan memeriksa data-data para murid, kemudian mengambil kunci ruangan terlarang dan masuk ke sana. Dan ternyata selain dijadikan ruang peralatan, ruangan tersebut merupakan tempat penyimpanan rekaman-rekaman aksi para murid, atau kita bisa sebut saja sih para korbannya, di mana di situ terdapat kaset rekaman Casey saat kejadian malam penganiayaan tersebut. He's trying to kill him. You think you're the only one that deserves a red stripe? Dan ternyata orang yang sudah menyiksa dan membuatnya koma waktu itu adalah si murid yang pernah diberikan sabuk hitam oleh sensei, sekaligus murid yang dibenci oleh Anna karena mendapat perlakuan khusus dari sensei. Kembali ke sensei, terlihat dia baru saja bangun tidur di pagi hari, di mana dia menemukan salah satu muridnya sudah tewas gantung diri di dojonya, yang mungkin sudah lelah dengan pemerasan atau sikap dari si sensei yang menyebalkan ini. Dan dengan santai dan tanpa rasa bersalah, sensei pun menyeret pria itu kemudian memasukkannya ke dalam kotak pembakaran untuk menghilangkan jasadnya. Dan sampai sini kita bisa simpulkan bahwa si sensei cenderung memiliki kepribadian psikopat yang hanya mementingkan tujuan pribadinya sendiri. Selesai melenyapkan jasad muridnya, sensei pun duduk di depan foto sang guru besar, dan tak lama muncullah Casey yang mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semua kebusukannya dan menantang si sensei untuk duel bersama dengannya. Sempat menolak karena tahu sudah pasti akan menang, sensei pun menerima tantangan tersebut untuk menunjukkan bahwa Casey sama sekali tak sebanding dengan dirinya. I accept. Singkat cerita, mereka pun telah siap untuk duel, di mana sensei memberikan hormat terlebih dahulu. Namun yang paling mengejutkan dari yang paling mengejutkan adalah Casey mengambil pistol dan langsung menembak si sensei tepat di kepalanya. Ternyata surat dan perizinan kepemilikan senjata yang Casey ajukan waktu itu sudah selesai dibuat, di mana Casey mengatakan bahwa memang senjata hanya untuk orang lemah dan memang dia lemah, mengakui itu dia. Namun faktanya sekarang si sensei tewas dan Casey masih hidup, yang berarti bahwa Casey lebih kuat dibandingkan si sensei ini. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga, karena Casey mengaku telah membunuh sensei menggunakan satu jari seperti yang telah dilakukan oleh sang guru besar, di mana
mereka semua percaya begitu saja dan menuruti semua kata-kata yang Casey ucapkan. Tak lama Casey pun memanggil anjing barunya yang diberikan oleh si sensei tempo hari, di mana dia mengatakan bahwa anjingnya bisa mencium aroma jahat pada seseorang manusia dan akan membiarkan anjingnya mengeliminasi satu dari mereka. Yang padahal Casey hanya memberikan instruksi bahasa Rusia kepada si anjing sehingga bisa balas dendam kepada murid kesayangan si sensei. Terakhir, Casey pun memberikan sabuk hitam si sensei kepada Anna karena dirinya belum siap untuk menjadi sensei baru dan menunjuk Anna karena pengabdiannya dan potensinya selama ini. Tamat ending yang membagongkan.